Oke, gue mau jujur sebentar. Jadi awalnya gue bukan mau ngomongin game Persona 4 Golden, tapi Persona 3 Reload. Namun karena gue belum pernah mainin game itu, jadi gue belum bisa terlalu ngasih insight yang dalam-dalam banget. Jadinya kali ini gue bakalan ngebahas game yang baru aja gue kelarin, Persona 4 Golden ini. Gue ngerasa kalau Persona 4 Golden ini merupakan salah satu game yang bisa nyentuh hati gue. Mungkin kalian jijik ya dengerin cowok bilang kalau dia punya game yang nyentuh hati dia gitu. Tapi gue mau jujur aja ke diri gue sendiri dan ke kalian. Game ini benar-benar bisa nyentuh hati gue. Dari sekumpulan game yang terasa real, mekanik yang unik-unik, sampai game simple yang bikin nagih, tapi yang berhasil menyentuh hati gue dan berhasil ngehabisin total 60 jam dari hidup gue adalah game yang aslinya dirilis di PS2. Iya, PS2. Grafiknya aja jauh banget sama standar sekarang. Tapi kalau gue pikir lagi, kok bisa ya? Game yang baru gue coba langsung bikin gue ketagihan. Padahal pacingnya juga lama dibandingkan game-game sekarang, dimana mekanik mereka simple dan pacingnya lebih cepat. Bahkan gue sampai berani bilang kalau game ini menyentuh hati gue. Kalau gitu, mari kita mencari kebenaran dengan membahas Persona 4 Golden, nostalgia yang tidak pernah ada. Di awal game ini dimulai, kita langsung diperkenalkan dengan Inaba, sebuah kota kecil yang terlihat damai namun hidup, sepi namun lively. Lagunya aja seceria ini ya kan, gak mungkin dong bakal ada yang suram. Oke, gue salah. Tapi maksud gue, kota dari game ini tuh terasa sangat hidup. Semua NPC yang kita lewati rasanya hidup dan memiliki kehidupannya masing-masing. Setiap kali kita ngobrol dengan NPC di game tersebut, kemungkinan dialog yang kita dapat akan sesuai dengan kondisi, tanggal, bahkan cuaca pada saat kita berdialog dengan NPC tersebut. Game ini juga berhasil membuat NPC-nya lebih bermakna dengan mekaniknya. Social Link. Mekanik ini akan menaikkan stats dan skill dari karakter yang kita dekatkan atau arkana dari karakter itu. Mungkin bagi yang belum pernah mainin game Persona akan lebih kenal arkana ini dengan istilah kelas, yaitu kayak Knight, Paladin, Healer, dan sebagainya. Secara nggak langsung, Social Link ini memaksa kita untuk mendekatkan karakter yang kita suka maupun tidak suka. Tapi kita juga akan merasa lebih dekat dan lebih mengerti dengan karakter tersebut. Ya kurang lebih rasanya seperti kalian lagi PDKT sama orang yang kalian suka lah, atau yang ingin kalian deketin secara umum. Sama seperti di dunia nyata, kita akan mengetahui karakter yang kita temui dan kita dekati secara perlahan-lahan. Mulai dari hal-hal yang dangkal seperti hobi, makan bareng, belajar bareng, hingga hubungan yang lebih intim, seperti mendiskusikan masalah internal mereka dan juga trauma mereka di masa lalu. Mendapatkan social link itu juga gak semuanya mudah. Seperti di dunia nyata, ada yang kita bisa baru dapatkan ketika kita menjadi pekerja magang, nemuin orang tersebut secara personal, atau mungkin gak sengaja ketemu di lorong sekolah waktu itu. Intinya, mekanik social link ini merupakan hal yang unik dan kalian juga bakalan ngerasain kalau kalian sedang ngedeketin orang di dunia nyata. Oke, sebelum kita lanjut, gue minta kalian buat subscribe. Karena dengan kalian menekan tombol subscribe itu, social link kita akan naik level. Dan gue bisa lebih mengenal kalian juga lewat komen-komen dan postingan komunitas di channel gue. Nah, selain aspek yang gue sebutkan tadi, bagian lain dari Inaba juga terasa nyata. Dari toko buku yang ngeluarin buku setiap beberapa bulan, makanan yang bisa didapetin pas cuaca tertentu aja, sampai vending machine yang bakalan restock setiap minggu. Itulah hal-hal kecil yang bisa membuat semua ini terasa nyata. Meskipun ya kadang bisa aja sih ngebuat kita kesel. Anggap kita mau deketin karakter ini biar kita lebih cepet ngemaksimalin si social linknya. Tapi ternyata karakter itu cuma mau jalan bareng sama kita kalau hari itu adalah hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, dan Minggu saja. Ngeselin bukan? Tapi kalau mau lihat dari sisi lain, game ini ngajarin kita untuk ngelakuin hal secara sabar dan pelan-pelan aja. Soalnya kita gak mungkin ngerasain semuanya di dunia nyata juga. Dan game itu mau mengajarin kita hal yang sama.
Seperti yang gue bilang tadi, kota Inaba nggak akan lengkap kalau nggak ada NPC-nya. Sama seperti Persona 4 Golden secara keseluruhan. Semuanya akan terasa hampa, tanpa karakter yang kita temui di perjalanan kita untuk mencari kebenaran. Pertemuan kita dengan teman kita sudah terasa nyata dari awal. Kita berteman dengan mereka juga awalnya nggak ada sebabnya, sehingga rasanya hal tersebut sudah ditentukan oleh takdir. Sejalan dengan perjalanan kita untuk mencari kebenaran, pertemanan yang kita temukan perlahan mengikat kita dengan erat. Dari kelakuan mereka yang sangat random, sifatnya yang beragam, hingga curhatannya yang terasa begitu nyata. Gue pernah dengar dari sebuah rant atau komplain dari game ini yang bilang kalau karakter di sini tuh nggak ada tujuannya. Buat apa coba karakter ini ada pas lagi di scene ini? Menurut gue, justru itu intinya. Kita memiliki sebuah pertemanan memang seringkali nggak ada tujuannya. Bahkan kadang kita malas ngajak seseorang karena kita ngerasa kalau dia nggak guna di situasi itu. Tapi akhirnya kita tetap ngajak ataupun berteman dengan teman itu. Karena itulah tujuan kita berteman. Oke, gue yakin gak semua orang punya pandangan ini tentang berteman. Tapi gue percayalah kalau kalian ngerti apa maksud gue tadi. Karakter yang ada di perjalanan kita di Persona 4 Golden tuh emang gak semuanya memiliki arti yang dalam bagi semua orang. Tapi gue yakin kalau developer dari game ini, terutama penulisnya, iya, percaya nggak percaya, hampir setiap game yang punya cerita di dalamnya punya penulis. Udah membuat karakternya sedetail mungkin untuk memenuhi tema mencari kebenaran ini. Sehingga meskipun beberapa karakter terasa nggak guna, tapi rasa pertemanannya tuh tetap ada. Karena seperti klise teman pada umumnya, teman yang baik adalah teman yang selalu ada dekat denganmu, secara mental maupun fisik, apapun kondisimu. Dan rasa pertemanan itulah yang lumayan susah dicari di game lain. Bukan karena NPC atau karakter di game lain jelek, enggak. Tapi karena latarnya yang seringkali di luar normal. Jadinya kita mudah banget ngebedain fiksi dan realita. Lalu mungkin kalian nanya, kalau gitu kenapa judul dari video ini nostalgia yang nggak pernah ada? Kalau gitu, mari kita masuk ke inti dari video ini. Memori dan nostalgia yang gue maksud itu, game ini mengingatkan gue kepada masa lalu. Masa dimana PS2 masih menjadi game konsol yang paling top pada masa itu. Dimana gue sendiri sering banget main game-game random yang multiplayer. Seperti Crash Tag Team Racing, Crash Titans, Mortal Kombat Shaolin Monks, dan sebagainya. Ditambah lagi latar dari Persona ini yang membuat gue berhayal ke masa SMA gue. Karena pada masa itu banyak sekali penyesalan yang gue tinggalkan. Dan semua penyesalan itu salah gue sendiri. Jadi saran dari gue bagi kalian yang masih SMA ke bawah, lakukanlah apa yang kalian takutin. Lakuin apa yang selama ini pengen kalian lakuin, selama hal itu positif dan gak ngebebanin orang yang menyupport kita. Karena percayalah, omongan yang super klise itu benar. Penyesalan hanya akan datang di akhir saja. Persona 4 Golden juga memiliki pesan yang serupa. Kita harus memakai waktu kita dengan baik, tapi harus tetap enjoy dan menikmati semua kepahitan dan kemanisan dari apa yang dunia ini tawarkan. Kalau mau tahu arti Persona 4 Golden dengan singkat, kalimat yang bisa ngegambarin itu adalah kalimat pada akhir game True Golden Ending, yaitu hati manusia memiliki kekuatan untuk menyinari awan kebohongan dan ketidakpastian. Kamu dan temanmu lah yang bisa membuktikan itu sebagai fakta. Dan itu akan berlaku hingga akhir waktu. Jadi gimana? Kalian punya pengalaman yang sama nggak sama game yang pernah kalian mainin? Atau kalian punya saran buat analisis selanjutnya? Ditunggu ya di kolom komentar. Video di kiri dan kanan ini menurut YouTube kalian bakal suka. Silahkan tonton kalau mau. Sampai nanti, ciao!